Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irmayanti di mata pelajaran Bahasa Inggris Peminatan kelas 10. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini yaitu tentang biographical recount text atau teks biografi. Okay guys, have you ever studied about biographical text? Okay, now we will discuss about biographical text. Okay, what we'll discuss? First, we will discuss about the definition. And the second, we will discuss about the function and characteristic. Third, we will discuss about the generic structure. And fourth, we will discuss about language feature of biographical text. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama yaitu definition. Sebelum kita membahas tentang pengertian biografi teks, kita akan bahas dulu pengertian dari recount text. What is the recount text? Recount text is a text that is telling the reader about one story, action, or activity. Recount text is a text which retells event or experiences in the past. Jadi teks recount ini adalah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita atau kisah, aksi, atau juga aktivitas atau kegiatan. Teks recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Next, what is the biography text? Nah ini pengertian dari teks biografi. Apakah pengertian dari teks biografi? Okay, let's see. Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi teks biografi ini adalah gambaran rinci tentang riwayat hidup seseorang dan ditulis oleh orang lain. Biografi teks ini non-fiction atau bukan cerita hayalan. Nah, selanjutnya, next, the function. Apa fungsi dari teks biografi? First, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. And second, to give much information easily and educate the reader. Yang pertama, untuk mengetahui cerita atau kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaiannya yang membuat orang tersebut dikenal oleh orang lain. Yang kedua, untuk memberikan banyak informasi dengan mudah dan memberikan pendidikan kepada pembaca. Seperti itu fungsinya ya. Jadi sangat penting sekali mengetahui tentang teks biografi. Berikutnya, karakteristik. The characteristic of biography. First, biography is not written by subject and always written in the third person. Maksudnya di sini, teks biografi ini tidak ditulis oleh orang yang ada di dalam teks tersebut dan biasanya ditulis oleh orang ketiga atau ditulis oleh orang lain. And second, based on research. Nah, ini adalah berdasarkan penelitian. Jadi kita tidak asal menuliskan biografi orang lain, harus melalui penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, for third, describe the person's surrounding, when, where, and how the person lived. Menggambarkan tentang lingkungan sekitarnya, misalnya kapan, di mana, dan bagaimana orang tersebut ya kehidupannya. Yang keempat, use vivid language to narrate event. Menggunakan bahasa yang hidup untuk menceritakan kejadian atau peristiwa di dalam teks biografi tersebut.
Sekian untuk pertemuan kita di sesi ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya untuk penjabaran lebih lanjut tentang teks biografi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.